Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Coba dilihat di meja di bawah kursinya. Jika ada sampah tolong dibuang dulu ya sampahnya. Sudah, Bu. Sudah. Dan tolong dirapikan dulu mejanya. Sudah, Meja Bu. dan kursinya sudah. Dan itu ada buku, selain buku kimia tolong disimpan ya, karena kita sehari ini belajar tentang pembelajaran kimia. Jadi di atas meja hanya ada buku kimia dan alat tulisnya saja. Baik, Bu. Baik. Ketua kelas tolong disiapkan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hari ini? Tidak, Bu. Nihil, Bu. Nihil ya, Pak. Bagus, hari ini hadir semua. Semangat belajar pada hari ini? Semangat, Bu. Baik. Kita harus tetap semangat ya belajar, walaupun kita belajar di siang hari seperti ini, kita harus tetap semangat belajar karena ilmu kimia atau pembelajaran kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit pembelajaran minggu lalu mengenai, ada yang masih mengenai apa? Tentang termokimia, Bu. Ya, betul sekali tentang termokimia. Hari ini kita juga akan belajar tentang termokimia untuk melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Di mana pembelajaran minggu lalu mengenai, ada yang masih mengenai apa? Sistem dan lingkungan, Bu. Ya, sistem dan lingkungan. Tolong coba dijelaskan apa itu sistem dan lingkungan. Saya, Bu. Ya, silakan Nafika. Sistem adalah reaksi atau tempat yang dijadikan titik pusat perhatian, dan lingkungan adalah semua hal yang menunjang sistem, dengan kata lain semua hal di luar sistem, Bu. Ya, benar sekali, tepuk tangan para temannya. Baik, pada hari ini kita akan menghubungkan pembelajaran minggu lalu dengan pembelajaran pada hari ini. Oke, coba dilihat gambar di depan. Ada yang tahu ini gambar apa? Api, Bu. Oke, pasti semua sudah tahu kan ini gambar apa? Dan Ibu ingin bertanya, apa yang kalian rasakan ketika bagaikan api? Panas, Bu. Ya, kita akan merasakan panas. Karena materi pada hari ini sangat berhubungan dengan energi panas. Sehingga pada hari ini kita akan membahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan perubahan entalpinya. Baik, sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini, tolong dibuka bukunya halaman 60. Baik, Bu. Oke, dibaca bukunya selama 5 menit, nanti kita bahas ya sama-sama. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kita hari ini belajar mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm dan endoterm. Baik, tadi Ibu sudah suruh membaca bukunya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu reaksi eksoterm dan endoterm? Saya, Bu. Ya, silakan Nafika. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang menghasilkan atau melepaskan kalor, dan endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor. Ya, betul sekali ya teman-temannya, yaitu reaksi eksoterm adalah reaksi yang menghasilkan atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Atau Ibu sudah membuatkan perbedaan dari reaksi eksoterm dan endoterm, bisa dilihat di layar laptopnya.
Oke, Ibu akan buatkan ya sebuah ilustrasi. Ibu mempunyai 2 gelas piala. Yang pertama ada exo dan yang kedua ada Endo. endo. Yang ini sistem, S ini artinya sistem ya anak-anak, dan L ini lingkungan. Tadi pengertiannya bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ini sistem. Kalau dia melepaskan berarti arah panahnya ke Luar, Bu. ya, arah panahnya keluar. Yang dilepaskannya apa? Kalor. Ya, yang dilepaskannya kalor. Dan pada endo, karena dia menyerap kalor, arah panahnya ke Dalam, Bu. ya, arah panahnya ke dalam. Yang diserapnya adalah Kalor. Selanjutnya yaitu pada kita perubahan entalpinya. Pada exo, perubahan entalpinya itu selanjutnya antara exo dan endo, perbedaannya terletak pada perubahan entalpinya. Pada exo, perubahan entalpinya bernilai negatif. Mengapa bernilai negatif? Tadi kita sudah tahu bahwa exo dia melepaskan. Karena dia melepaskan kalor, lama-kelamaan dia akan berkurang sehingga perubahan entalpinya bernilai negatif. Pada endo begitu juga, karena dia menyerap kalor, karena dia menyerap kalor, lama-kelamaan dia akan bertambah sehingga delta H-nya bernilai Positif, Bu. Baik, Ibu ada beberapa contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama. Contoh soal 2CO terus ditambah O2 terus sekarang 2CO2 delta H-nya nomor 2 ada 2 Baik, coba dilihat. Ibu ada 2 contoh soal. Ada yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan yang mana reaksi eksoterm dan yang mana reaksi endoterm? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan nantikan nomor 1 itu apa? Yang nomor 1 itu eksoterm. Yang kedua itu endoterm, Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan pada temannya, betul ya? Ya, Bu. Yang Bekas, Bu. pertama yaitu reaksi eksoterm karena delta H-nya bernilai negatif, berarti dia ekso. Dan nomor 2 delta H-nya bernilai positif, berarti dia Endo. endoterm. Baik, sudah mengerti dengan perubahan entalpi? Sudah, Bu. Baik ya, Ibu lanjutkan yaitu perbedaan nomor 3, yaitu suhu pada reaksi eksoterm dan endoterm. Baik, Ibu akan menunjukkan sebuah video mengenai suhu pada reaksi eksoterm dan endoterm. Mari kita lihat videonya. Yang pertama ada reaksi eksoterm. Di sini sudah kita nampak ya, contoh sebelumnya ada api unggun. Selanjutnya, awalnya suhunya 20 derajat Celcius. Setelah adanya penambahan senyawa, suhu meningkat menjadi 45 derajat Celcius. Dan endoterm, contohnya adalah es yang mencair.
yang awalnya suhunya 20 derajat Celcius turun menjadi 4 derajat Celcius. Berarti terjadinya penurunan suhu. Tadi sudah Ibu lihatkan video mengenai perubahan suhu pada reaksi eksoterm dan endotherm. Atau biar lebih jelasnya Ibu akan jelaskan. Tadi ada sebuah tabung reaksi kan? Di tabung reaksi ini, tadi untuk reaksi eksoterm yang awalnya reaksi bersuhu 20 derajat Celcius. Ketika adanya penambahan suatu senyawa, suhu meningkat menjadi 45 derajat Celcius. Berarti ini termasuk ke dalam reaksi Eksoterm. ya, termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Selanjutnya yaitu pada reaksi endotherm. Tadi awalnya bersuhu 20 derajat Celcius. Setelah terjadinya penambahan suatu senyawa, suhu turun menjadi 4 derajat Celcius. Berarti terjadinya penurunan suhu. Sehingga reaksi ini dikatakan reaksi Endotherm. ya, betul, reaksi endotherm. Dan dapat pula kita simpulkan bahwa ketika reaksi eksoterm meningkat suhunya menjadi 45 derajat Celcius, wadah akan terasa panas karena terjadinya peningkatan suhu. Sebaliknya pada endotherm, karena terjadi penurunan suhu, wadah akan terasa dingin. Baik, perbedaan selanjutnya itu terdapat pada yaitu diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm dan endotherm. Ibu ada sebuah video juga. Mari kita lihat. Baik, yang pertama ada diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm. Dapat kita lihat di sini, di awal reaksi dia berada di reaktan. Lama-kelamaan reaksi menurun, yaitu pada produk, sehingga dapat kita simpulkan bahwa setelah melihat diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm, dapat kita simpulkan bahwa H reaktan lebih besar daripada H produk. Selanjutnya pada reaksi endotherm. Mari kita lihat videonya. Diagram tingkat energi yang kedua yaitu reaksi endotherm. Dapat kita lihat pada videonya, yaitu yang pertama, yang paling bawahnya ada reaktan. Lama-kelamaan dia menaik menuju produk, sehingga dapat kita simpulkan hingga pada diagram tingkat energi endotherm dapat kita simpulkan bahwa H produk lebih besar daripada H reaktan. Bagaimana, sudah paham mengenai diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan endotherm? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm dan endotherm dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada eksoterm, yaitu contohnya ada contoh reaksi eksoterm. Yang pertama ada reaksi pembentukan. Yang kedua ada reaksi pembakaran. Ada besi berkarat, ada batu kapur dalam air. Contoh pada reaksi endotherm. Yang pertama ada reaksi penguapan, ada reaksi penguraian,
Yang ketiga ada fotosintesis. Dan yang keempat ada es. Es mencair, Bu. Ya, ada es mencair. Baik, Ibu akan memberikan contoh soal selanjutnya. Siapa yang bisa jawab ya? Ya, Bu. Nanti yang bisa menjawab soal dari Ibu akan Ibu beri nilai tambahan. Ada yang bisa menjawab? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kenapa delta hanya tidak ada, Bu? Kenapa? Oke, mari ya, sebelumnya Ibu akan jelaskan. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan contoh mengenai reaksi eksotrem dan endotrem, yaitu pada reaksi eksotrem ada reaksi pembentukan dan pembakaran. Pada reaksi endotrem ada reaksi penguraian. Mari kita bahas dulu pada reaksi eksotrem. Yang pertama yaitu ada reaksi pembentukan. Pada reaksi pembentukannya itu contohnya C ditambah O, dia akan menghasilkan CO. Dan selanjutnya pada reaksi pembakaran. Pada reaksi pembakaran yaitu jika ada penambahan O2 dapat dikatakan dengan reaksi pembakaran seperti contoh yang ini. Dan selanjutnya itu reaksi endotrem. Nomor 2 reaksi endotrem yaitu ada reaksi penguraian. Contohnya ada menghasilkan H tambah B. Ada yang ingin ditanyakan dari reaksi tersebut? Iya. Ada yang ditanyakan pada reaksi tersebut? Enggak, Bu. Berarti sudah paham, yakin? Yakin. Nah, mari kita balik ke soal ya. Nah, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Buat kalian bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nafika. Nomor 1 apa? Pembentukan yang pertama itu, Bu. Ya, betul sekali ya. Nomor pertama yaitu reaksi pembentukan. Mengapa reaksi pembentukan? Karena Cl2 ditambah setengah H2 menghasilkan HCl. Sehingga pada nomor 1 ini dapat dikatakan reaksi pembentukan. Nomor 2 ada yang tahu reaksi apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang dua itu penguraian, Bu. Ya, reaksi penguraian. Mengapa dikatakan penguraian?
yang awalnya dia NO2 terpecah menjadi N2 dan O2, sehingga nomor 2 ini dikatakan sebagai reaksi penguraian. Nomor 3 yaitu ini termasuk ke dalam reaksi pembakaran. ya, pada reaksi pembakaran karena di sini ada menambah O2. Nomor 3 kita dapat mengatakan ini adalah reaksi pembakaran. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajaran? Tidak, Bu. Sudah mengerti berarti semua yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tiga. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Reaksi eksoterm yaitu melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Delta H-nya negatif dan suhunya naik. Dan ya. sedangkan endoterm yaitu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Delta H-nya itu positif dan suhunya turun. Ya, betul sekali ya disebutkan temannya dan Ibu tambahkan sedikit. Ada juga tadi contohnya ya. Contohnya ya ini bisa Ibu lihat. Ini juga termasuk yang termasuk contohnya pada reaksi eksoterm. Contohnya ada reaksi pembentukan, reaksi pembakaran, ada juga respirasi dan ada besi berkarat. Dan pada reaksi endoterm ada reaksi penguraian, ada reaksi penguapan, fotosintesis dan es apa? Es yang mencair, Bu. Ya, ada es yang mencair. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sudah paham berarti semuanya? Paham, Bu. Baik, coba buka bukunya halaman 65. Baik, Bu. Sudah? Sudah. Di sana ada latihan nomor 1 sampai nomor 10. Tolong dikerjakan di rumah. Minggu besok diperiksa. Baik, Bu. Baik, sepertinya anak Ibu sudah paham semua mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan pada hari ini. Jadi, minggu depan kita akan memasuki tentang persamaan termokimia. Dibaca bukunya di rumah, karena bisa jadi Ibu akan memberikan kuis sebelum memulai pembelajaran pada hari itu. Baik, Bu. Ya, jangan lupa dibaca bukunya. Baik, Bu. Sudah, ada yang ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup mengenai tugasnya? Tidak, Bu. Tadi sudah paham ya? Paham. Oke, baik. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.